أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Nusaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Muhajirin, Jalan Zeni, Komplek KPAD Jatiwaringin, Cipinang Melayu. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai yang akan bersiap berbagi ilmu dan nasihat kepada kita, Ustadz Fahmi Salim dan Ustadz Said Kutub dengan tema yang sangat menarik sekali, Al-Quran mampu merubah kehidupan seseorang. Dan tentunya masih bersama kami Damai Indonesia yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin dan seluruh pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita dapat hadir memenuhi majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini menjadi asbab hidayah. Amin.
menjadi asbab turunnya rahmat dan ampunan Allah, amin. Dan menjadi asbab bagi kita semua untuk dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala, amin ya Rabbal Alamin. Segala hal yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini melalui perantaraan malaikat Jibril, betul? Dan Jibril adalah semulia-mulianya malaikat. Karena apa? Karena dia turun membawa wahyu Al-Quran. Al-Quran diturunkan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah menjadi Sayyidul Anbiya wa Imamul Mursalin, penghulunya para nabi dan imamnya, pemimpinnya para rasul. Sebab apa? Karena bersentuhan dengan Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran adalah bulan yang terbaik, yaitu bulan suci Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Malam turunnya Al-Quran adalah malam yang terbaik, yang lebih hebat, lebih bagus, lebih mulia pahalanya ketimbang ibadah 1000 bulan, betul? Atau yang dikenal dengan Lailatul Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Dan umat akhir zaman yang diberikan wahyu Al-Quranul Karim melalui Nabi kita Muhammad SAW menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik, wahai umat Al-Quran, wahai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip garis dasar yang harus kita yakini dan kita imani. Bukan hanya kita beriman dan meyakini, tetapi kita harus mewujudkannya agar betullah ungkapan yang mengatakan segala sesuatu yang berkaitan berhubungan dengan Al-Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Bapak Ibu ingin jadi orang mulia? Ingin diangkat derajatnya oleh Allah? Umat Islam ingin menjadi umat yang terbaik? Keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang unggul berkualitas? Mau? Bangsa Indonesia, negara-negara Islam ingin menjadi negara-negara yang unggul? Mau? Amalkan Al-Quran. Karena petunjuk Al-Quran inilah yang mengubah seluruh kehidupan umat manusia. Kalau kita tidak mengamalkan isi Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, maka kita akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah. Kenapa? Dahulu orang yang bersentuhan langsung dengan Al-Quran langsung luluh hatinya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 16, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haq. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman? Kita orang beriman bukan? Orang beriman bukan? Insya belumkah waktunya tiba bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk, tunduk kepada untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan membaca, dengan memahami, dengan mempelajari, dengan melaksanakan Al-Quran ini, dan beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Al-Haq, yaitu Al-Quran. Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap orang yang beriman. Kalau kita ingin terangkat derajat kita oleh Allah, terangkat derajat kita, dimuliakan di dunia dan di akhirat, maka kita harus berinteraksi dengan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Setuju? Setuju? Siap? Insya Allah. Jangankan manusia, gunung saja kalau diturunkan kepadanya Al-Quran, maka mereka akan berubah.
Dalam surat Al-Hasyr ayat 21 Allah menyatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini ke atas gunung, maka niscaya kamu akan mendapati melihat gunung itu akan hancur, akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena gunung itu punya rasa takut kepada Allah. Sekarang saya mau tanya, kita orang beriman yang hadir di sini punya rasa takut nggak kepada Allah? Punya? Betul. Kalau betul-betul kita punya rasa takut kepada Allah, gunung saja mereka bisa hancur lebur tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena turunnya Al-Quran kepada mereka, maka kita yang memiliki rasa takut kepada Allah harusnya lebih bertekad untuk mengamalkan petunjuk Al-Quran. Al-Quran, kata Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 31, di antara kemujizatan Al-Quran ini adalah bersifat abadi, kekal untuk akhir zaman, sampai akhir zaman, untuk menjadi pedoman dan petunjuk bagi kita seluruh umat manusia. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 31 Allah menyatakan, "Lau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta." Seandainya ada mukjizat berupa Al-Quran yang abadi, yang kekal, suyirat bihil jibal, yang dengannya gunung itu bisa berjalan, atau bumi ini bisa, batu dan bumi ini bisa hancur, bisa terpecah, bisa terbelah, atau orang-orang yang mati itu bisa dibuat berbicara. Ini Allah menantang kepada umat manusia, jangan seperti umat-umat terdahulu. Mereka, nabi-nabinya, rasulnya dapat mukjizat dari Allah. Mukjizat bisa menjalankan gunung seperti Nabi Musa, bisa membelah batu keluar air seperti mukjizat Nabi Musa. Ada yang bisa menghidupkan orang-orang mati seperti Nabi Isa alaihissalam. Tetap mereka tidak mau beriman. Bagaimana dengan Al-Quranul Karim yang mukjizatnya kekal dan abadi sampai hari kiamat? Kita tidak akan bisa hidup dengan bahagia, dengan tentram dan sejahtera kalau kita tidak mengikuti petunjuk Al-Quranul Karim. Inilah kemukjizatan yang abadi, kemukjizatan kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai hidayah, pedoman bagi kehidupan kita. Insya Allah. Terima kasih Ustadz Fahmi yang telah menyampaikan sebuah mukadimah yang memberikan gambaran kepada kita betapa apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimanakah gambaran yang sangat jelas Al-Quran mampu memuliakan manusia? Ustadz Said Kutub akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih. Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Dalam segmentasi kedua berikut ini, Ustadz Said Kutub akan menjelaskan kepada kita bagaimanakah sesungguhnya Al-Quran mampu merubah kehidupan seseorang. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, pasti Allah akan memuliakannya. Silakan, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه أحمد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang sama-sama kita muliakan gurunda kita yang mulia Ustadz Fahmi Salim, mata'anallah fi tuli hayati. Mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, diberkahi setiap langkahnya. Dan juga yang saya muliakan para hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin dan juga pemirsa TV One di mana saja berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an Allah turunkan penuh dengan keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Wa hadza dzikrum mubarakun. Penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikannya yang begitu banyak kepada kita, ziyadatul khair. Allah turunkan Al-Qur'an sekaligus 30 juz, 114 surat, 6236 ayat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz, dari lauhil mahfuz ke langit dunia. Kemudian betapa dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Bahkan sebelum manusia diciptakan 50.000 tahun sebelumnya Allah tahu apa yang akan terjadi. Kemudian baru berangsur-angsur Al-Qur'an diturunkan 22 tahun 2 bulan 22 hari atau 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Apapun yang bersentuhan dengan Al-Qur'an dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, tempat saja menjadi mulia. Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Kemudian hari pun berubah menjadi hari yang paling mulia, yaitu hari Jumat. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana kita menjadi generasi Qur'ani, generasi Rabbani yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja Al-Qur'an ini diberikan kepada seseorang, berubahlah dia menjadi keluarganya Allah di muka bumi. Inna lillahi min ahlina minan nas man hum ya Rasulullah hum ahlul Qur'an wa khassatuh. Sungguhnya Allah mempunyai keluarga di muka bumi ini. Siapakah mereka ya Rasul? Mereka adalah ahlul Qur'an dan hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maukah kita menjadi ahlul Qur'an? Bagaimana caranya? Yang pertama adalah saat kita berdekatan dengan Al-Qur'an, yang harus kita lakukan adalah membeli Al-Qur'an. Ayah bunda punya Al-Qur'an enggak? Punya. Itu punya siapa? Jangan-jangan tulisannya wakaf lillahi ta'ala dibawa pulang. Itu punya Masjid Al-Muhajirin. Pastikan kita satu keluarga masing-masing punya Al-Qur'an. Jadi kita harus berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Butuh bulghah, butuh modal, butuh perjuangan. Tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kita agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda setelah ini mau beli Al-Qur'an? Insya Allah. Yang kedua, saat kita bersentuhan dengan Al-Qur'an, usahakan kita dalam kondisi berwudu. La yamassuhu illal mutahharun. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang bagi orang-orang yang suci. Lalu bagaimana bagi ibu-ibu yang datang bulan, bapak-bapak datang matahari? Nggak ada ya. Datang bulan bagaimana? Saat kita bersentuhan Al-Qur'an menggunakan dengan sarung tangan.
Bahkan boleh menggunakan pakai gadget kita, handphone kita. Boleh nggak baca Al-Quran pakai handphone? Boleh nggak? Saat sholat sunnah boleh nggak? Boleh nggak ayah bunda? Tapi pastikan aplikasi yang lain tolong ditutup dulu. Jangan dibuka. Saat lagi sholat baca Quran masuk WhatsApp. Benar apa benar? Lalu kita jawab, sebentar saya lagi sholat. Insya Allah batal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah baru membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Kenapa? Karena dia menjadi penyelamat kita dunia dan akhirat. Alif lam mim itu berapa huruf ayah bunda? 3 huruf. 1 huruf 10 kebaikan. 1 halaman berapa baris? Ada 15 baris. 1 baris rata-rata berapa huruf? Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira 30 huruf. 15 kali 10 kemudian sama dengan berapa? Berapa? 15 kali 10. Luar biasa pahalanya yang Allah berikan kepada kita. Maka bacalah Al-Quran. Cara gampang masuk surga dengan membaca Al-Quran. Insya Allah. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Cara gampang kita masuk surga dengan banyak beramal. Salah satunya membaca Al-Quran. 15 kali 10 kali 30 sama dengan banyak. 1 halaman sama dengan 4.500 kebaikan kalau kita baca Al-Quran. Kemudian setelah membaca Al-Quran, tambahkan lagi hafalan kita. Menghafal Quran. Jangan hafalan kita cuma trikul. Apa namanya ya bunda? Trikul. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kita ikhlas banget saat imamnya membaca surat Al-Ikhlas. Masih ada kul-kul yang lain. Kul ya ayyuhal kafirun. Kul uhiya ilayya anna ustama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Surat Al-Jin. Maka tingkatkan hafalan kita. Di dalam dada kita kalau nggak ada hafalan Quran bagaikan rumah tanpa penghuni. Kemudian setelah dihafalkan diulang. Resiko menghafal ya lupa. Resiko menghafal ya lupa. Saya nggak pernah lupa. Kenapa? Nggak ada hafalannya. Insya Allah nggak lupa. Setelah mengulang hafalannya lalu apa? Harus diamalkan. Al-Quran harus diamalkan. Supaya kita bisa mengamalkan apa yang harus kita lakukan. Memahami apa yang kita baca. Baca minimal terjemahan Al-Quran. Orang beriman saat disebutkan nama Allah bergetar hatinya, naik imannya. Bagaimana mau bergetar, bagaimana mau naik imannya. Sedangkan apa yang dibaca dia nggak paham. Kenapa jamaahnya nangis saat sholat tarawih bacaan imamnya bagus? Karena lama banget ya. Ada orang tua ingin anaknya dinamakan sesuai apa yang dibaca dengan Al-Quran. Dibuka secara acak, itulah nama anaknya. Siapa? Jahannam. Ada nggak Jahannam di dalam Al-Quran? Fir'aun, Qorun juga ada. Bukan Qurannya yang salah, kitanya yang gagal Pak. Setelah itu baru kita mendakwahkan Insya Allah. Apa yang terjadi? Kalau kita menguasai Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan seseorang yang tadinya membenci Nabi, ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekarang kuburannya samping baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Masya Allah, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustaz Said Kutub yang telah menyampaikan mukadimahnya, dan insya Allah kita akan elaborasi tema yang sangat menarik ini di segmentasi tanya jawab, dan kami siapkan 3 segmentasi. Kita persilakan terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaan kali ini kepada Bapak Hilman. Silakan Bapak Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Hilman
berdomisili di KPAD Jatiwaringin. Ustadz, baru kemarin saya beli Al-Quran satu yang harganya 100.000, mereknya Ar-Rojak. Pertanyaan saya begini Ustadz, bagaimana kehidupan seseorang yang sering membaca Al-Quran setiap hari di akhirat nanti? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ilman, kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang Al-Quran mampu merubah kehidupan seseorang. Alhamdulillah kita sampai di tanya jawab dan telah ada beberapa penanya yang kami seleksi. Alhamdulillah pertanyaan pertama tadi disampaikan oleh Bapak Hilman yang sudah memberi Al-Quran seharga 100.000 Pak ya. Pertanyaannya menarik sekali, bagaimanakah kondisi kita di akhirat bagi para pembaca Al-Quran? Kiai Said Fahmi. Al-Quran di hari kiamat, kata Nabi SAW, dia akan datang membawakan syafaat. Syafaat itu apa? Pertolongan. Tadi hadisnya sudah disampaikan oleh guru kita, Ustaz Said Kutub, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ini baru perintah ngebaca doang. Kalau Bapak Ibu hadirin semua, anak-anak muda, remaja-remaja, semuanya rajin baca Al-Quran, insya Allah Al-Quran itu tidak akan lupa sama orang yang rajin baca dia. Ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Al-Quran datang pada hari kiamat akan memberikan syafaat pertolongan bagi teman-temannya. Ashab artinya teman. Teman yang akrab, yashabul Quran, yusahibul Quran. Yang selalu berteman dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran. Al-Quran gak bakal lupa. Ya, kalau kita ada salah-salah dikit, kurang-kurang dikit amal kita, Al-Quran kasih kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya kita selamat masuk ke dalam surga. Itu baru baca doang. Tentu harus beriman ya. Karena ada juga orientalis baca Quran. Hafal Quran, tahu kosakata Al-Quran di mana. Ya. Mufrodatnya, kosakatanya, tahu orientalis tapi kagak beriman. Yang begini dapat syafaat gak? Lah kagak. Kenapa? Enggak beriman, Bos. Tapi kalau kita beriman, kita rajin membaca Al-Quran, dan kita yakin Quran ini akan membimbing kita masuk ke dalam surga, dia akan datang membawa syafaat buat kita. Amin ya Rabbal. Buat yang hafal Quran beda lagi Pak. Derajatnya beda tuh. Iqra wartaqi. Allah nanti perintahkan kepada para penghafal Al-Quran di hari kiamat, bacalah kamu wahai penghafal Quran, dan naiklah sampai hafalanmu terakhir, itu tempatmu di surga nanti paling tinggi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Iqra wartaqi. Naiklah kamu dengan bacaan Quran. Jadi surganya orang yang hafal Quran sama kita yang cuma baca doang beda. Betul? Lah iyalah, baca doang sama hafal kan beda. Betul? Maka dapatnya juga beda. Itu dua. Yang ketiga, orang tua yang berkomitmen, bertekad, bersungguh-sungguh mendidik anaknya jadi penghafal Quran, dimuliakan oleh Allah. Dia akan dipakaikan pakaian kebesaran oleh Allah dan akan diberikan mahkota yang bercahaya, cahayanya lebih hebat daripada cahaya matahari. Taj, ini, ya, itu nggak main-main. Ini untuk apa? Memuliakan orang tua yang mendidik anaknya jadi para penghafal Quran. Insya. Kalau Bapak Ibu nggak jadi raja di dunia, nggak jadi ratu di dunia, nggak punya mahkota, taunya apa? Punya apa? Mahkota apa yang kita punya? Nggak ada. Kalau mau dapat mahkota, pakaian kebesaran lebih daripada raja-raja, kaisar-kaisar di dunia, mahkota yang lebih hebat dari mahkota yang ada dipakai raja-raja ini, maka jadikanlah anak-anak kita para penghafal Quran.
Amin ya rabbal alamin. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Hasanah yang akan dijawab oleh Ustadz Said Kutub. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasanah. Saya ingin bertanya pada Ustadz, Ahlul Quran itu adalah keluarga Allah. Yang saya mau tanyakan, apakah mereka yang membaca tiap hari tanpa mengerti artinya, tapi dengan berusaha istiqomah, tiap hari membaca, mempelajari tajwidnya, apakah itu termasuk keluarga Allah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Said Kutub. Berkaitan dengan Baik, keluarga Allah. Bunda, luar biasa. Jadi sebagaimana kriteria yang saya sampaikan di awal, bagaimana kita menjadi ahlul Quran, keluarganya Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar membaca. Ya. Quran justru ini sebagai hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ada saatnya kita menghafal, ada saatnya kita membaca Al-Quran, ada saatnya kita mentadabburi Al-Quran. Kata Al-Imam Ali radhiyallahu an, la qira'ata illa bitadabbur. Tidak ada bacaan Al-Quran kecuali dengan tadabbur, penghayatan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Sama enggak antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Al-Quran ini manakala didengarkan kepada orang beriman, apa yang terjadi? Bergetar hatinya, naik imannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apa yang menyebabkan dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala? Umar bin Khattab radhiyallahu an, bergetar hatinya mendapatkan hidayah Allah karena doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperdengarkan, Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Abu Jahal, Abu Lahab, ayah bunda kenal enggak? Kenal? Pernah lihat? Saya juga pernah lihat, ya. Nabi diceritakan saking kagumnya dengan Al-Quran, dua-duanya mendengarkan Al-Quran dan saling bertabrakan. Bayangkan coba. Dan dia berjanji besok Nabi membaca Al-Quran. Apa yang terjadi? Keesokan harinya lagi didengarkan lagi ayat Al-Quran. Jangankan manusia, jin saja terkagum-kagum dengan Al-Quran. Makanya kita harus terkagum-kagum dengan Al-Quran. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ada tabi'in Fudail bin Iyad, luar biasa nih. Karena mendengarkan sebagaimana gurunda kita mulia tadi di awal membaca surat Al-Hadid ayat ke-16. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah, dan seterusnya. Gara-gara mendengarkan ayat ini, kapan lagi kita tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bergetar dia. Tadinya ahli penyamun dia, perampok dia, jahat dia, jadi ulama luar biasa. Masya Allah, batu biru, batu karang. Lain dulu, lain sekarang. Benar gak? Gara-gara hidayah Allah, minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya Allah. Karena Al-Quran menggetarkan hatinya. Ada sahabat, ada ulama, ada kiai, dia membaca Al-Quran nangis dia. Bahkan gara-gara Al-Quran dia pingsan dia. Bahkan setelah imam meninggal dunia. Karena saking takutnya kepada Allah. Ahli ilmu adalah yang paling takut kepada Allah. Gimana kita mau takut? Kita gak ngerti apa yang kita baca. Ini lagi ngomongin apaan ini? Ya kan? Kenapa kita nangis? Karena kita nggak paham. Ternyata imamnya lama banget, ya kan? Karena yang lain nangis, masa kita nggak nangis, ya kan? Maka paksakan diri kita untuk menangis. Kata Syekh Ali Jaber, Allah yarham. Kenapa? Karena air mata ini yang ada di dunia, lautan itu tidak bisa memadamkan panasnya api neraka walaupun satu tetes. Walaupun satu titik, bayangkan coba. Tapi api neraka yang 70 kali lipat panasnya dibandingkan api dunia, mampu dipadamkan dengan air mata kita karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah bergetar belum kita dengar Quran? Kita gimana mau getar? Gimana iman kita mau naik? Ngerti juga enggak? Mulai sekarang setelah baca, hatamkan terjemahan Al-Quran. Kalau enggak paham tanya gurunya.
Maka baca ini maksudnya apa? Perintah Allah hudal lil muttaqin, hudal linnas. Apa yang dilarang Allah kerjain. Apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Apa yang diperintahkan Allah maka kita harus melakukan. Ayah bunda, apa yang diperintahkan Allah tahu nggak apa aja? Islam itu bukan prasmanan, apa yang kita mau kita kerjain, kita ambil, apa yang kita tidak mau kita tinggalin, enggak, seluruhnya. Di antara kewajiban kita apa sih? Dipanggil orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, wajibnya kita puasa. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Itu tentang apa ya bunda? Saya yakin ayah bunda di sini semua paham. Enggak mau jawab kenapa? Khawatir riya saja, benar enggak? Tawadu, tahu tawadu? Tahu warna duit ya. Ini ayah bunda luar biasa. Itu larangan kita untuk menjelekan orang. Ngomongin orang, boleh nggak? Ngomongin orang dan itu benar sesuai fakta, namanya gibah. Benar apa benar? Ini biasa dilakukan oleh bapak-bapak. Kalau ibu-ibu nonton Piala Dunia, benar nggak? Alhamdulillah Ustadz, saya dari pagi menjaga lisan, tidak seperti tetangga sebelah. Nah, ini larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Itulah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Haris yang akan dijawab oleh Ustadz Fahmi. Silakan Bapak Haris, berdiri mungkin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hanis. Pertanyaan saya, kita sebagai kepala keluarga ataupun sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai anak-anak, bagaimana upaya agar di dalam keluarga itu bisa menjadi kebudayaan dalam membaca dan mempelajari Al-Quran. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Haris. Tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku dan kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya dari Bapak Haris yang pada intinya bagaimanakah kita mengkondisikan keluarga kita sebagai keluarga Al-Quran ini, Ustadz Fahmi. Masya Allah, tabarakallah ya. Keluarga Qurani ini adalah keluarga yang ideal. Setiap orang beriman, laki-laki perempuan, membangun hubungan rumah tangga, hubungan keluarga, dia harus membangun keluarganya itu dengan pondasi Al-Quran. Karena kita ketika ijab qabul aja menikah itu pakai apa? Mitsaqan ghaliza. Al-Quran juga mitsaqan ghaliza. Apa itu mitsaqan ghaliza? Perjanjian yang berat. Kalau bapak ibu suami istri menikah ada ikatan perjanjian ya, qabiltu nikahaha wa tazwijaha, saya terima nikahnya dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin dibayar tunai, betul? Itu ada perjanjian yang berat. Ya, perjanjian kita di hadapan Allah untuk mendidik keluarga kita dengan pendidikan iman, pendidikan Al-Quran. Jadi bukan hanya berat tanggung jawab nafkahnya aja. Jadi ketika Bapak Ibu ya serah terima ijab qabul dari wali orang tua perempuan, kita sebagai laki-laki ini kaum bapak terima nikahnya fulanah binti fulan yang menjadi istri kita yang sah, maka kita harus punya kesadaran di dalam hati kita bukan hanya tanggung jawab menafkahi istri dan anak-anak yang akan lahir di dalam keluarga itu, tapi juga kita harus punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak keluarga kita dengan Al-Quran. Karena mitsaqan ghaliza di dalam rumah tangga itu juga adalah Al-Quranul. Coba pas akad nikah, apa maharnya? Woi, halo? Quran dan seperangkat alat, kirain seperangkat alat gym, nggak ada kan? Nggak ada. Ada seperangkat alat skateboard, kagak ada. Quran dan seperangkat alat sholat, artinya apa? Itu simbol tradisi dari orang-orang tua kita dulu, bahwa kita ketika akad nikah kita menyerahkan mahar, betul ada uangnya, ya paling uangnya disebutin dikit Pak ya. Ya kan, emasnya paling dikit yang disebutin.
Tapi yang paling utama disebut adalah Quran dan seperangkat Rasul. Ini simbol bahwa kita harus menjadikan keluarga kita keluarga Al-Quran. Jangan cuma Quran jadi mahar doang. Jangan cuma perangkat alat sholat cuma jadi mahar doang. Tapi sholatnya kagak ditegakin. Baca Qurannya kagak. Ngajarin Quran pada anak kagak. Semua anak-anak diserahin urusan ngaji, belajar sholat, belajar Quran kepada orang. Lah bapak ibunya dapat pahala dari mana? Kalau nggak langsung belajar, ngajarkan anaknya Al-Quran. Harus ada andil dan kontribusi dari bapak ibu semuanya. Insya Allah. Jadi pertama harus berangkat dari tanggung jawab itu. Kesadaran ketika kita menikah. Yang kedua, kita sadar tentang keutamaan kemuliaan Al-Quran tadi yang sudah diterangkan panjang lebar. Baik oleh saya maupun oleh Ustaz Said Kutub. Masya Allah. Karena Quran inilah yang mengubah peradaban kita. Quran inilah yang mengubah kehidupan kita. Quran inilah yang menjadi imam. Kata Nabi SAW, Man ja'alal Qur'ana imamahu qadahu ilal jannah. Siapa orang yang menjadikan Quran ini sebagai imamnya, sebagai penunjuk jalannya, maka Quran itu akan membawa kita, menggiring kita masuk ke dalam surga. Amin. Tapi kalau siapa yang menjadikan Quran ya sebagai apa? Khalfahu. Dia menjadikan Quran ini di belakangnya, bukan jadi imam. Quran tidak jadikan imam oleh kita, tetapi Quran yang ngikuti kita. Quran di belakang kita. Kita selisihi Al-Quran, kita tentang Al-Quran. Kita tidak ajarkan anak-anak kita, generasi muda kita Al-Quran. Maka apa? Qadahu ilan nar. Quran yang akan dorong kita masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min. Sekarang banyak tidak yang menentang Al-Quran? Banyak. Contoh baru kemarin. Udah 3 kali Pak, ini tahun ini 3 kali. Bulan Maret ada, bulan Juni ada, Desember ada. Apa? Pengadilan negeri mengesahkan kawin beda agama. Halo? Ini sesuai dengan Quran enggak? Bagaimana kita muslim, akad nikah, Quran seperangkat alat sholat. Bagaimana imannya di dalam keluarga itu campur aduk. Bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Mereka di luar Islam ini mengajak kita masuk neraka. Dan Allah yang mengajak kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz Said Kutub, sebelum kita lanjutkan ke penanya berikutnya tadi berkaitan dengan menyelisih Al-Quran, ada orang yang menolak Al-Quran ini pada masa Nabi, ada Umar bin Khattab yang waktu itu sangat membenci Rasulullah. Tetapi ketika mendengarkan adiknya membacakan Al-Quran, hatinya bergetarlah. Ini sering kita lihat dalam social eksperimen begitu ya. Ada orang-orang yang non-muslim dipendengarkan Al-Quran dan memang benar hatinya bergetar. Menjelaskan ini seperti apa ini? Artinya apakah mereka dikehendaki oleh Allah untuk masuk ke dalam Al-Quran atau memang itu pilihan dia? Ustaz. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, ini diantara mukjizat Al-Quran. Dulu saking hebatnya Al-Quran ini dibilang sihir. Dibilang hadza sihrun mubin. Dan ini Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin. Kalau Nabi ngaku-ngaku ini buatan dari Nabi Muhammad SAW, maka dicabut urat lehernya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini benar dari Allah datangnya. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang bisa mendapatkan hidayah Allah. Kita nggak bisa merubah Al-Quran. Karena yang jaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Justru dengan Al-Quran kita akan berubah. Ini yang dulunya hina menjadi mulia. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Mulia dia. Itulah orang-orang yang tadinya belum beriman. Mendengarkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran dari golongan jin. Orang-orang kafir membenci Islam dan sebagainya. Lulu lantah karena keindahan Al-Quran. Al-Quran itu nggak perlu diupdate, nggak perlu diupgrade. Otomatis dia sifatnya dulu, sekarang dan yang akan datang. Menghancurkan, mengalahkan syair-syair Arab pada saat itu. Ini luar biasa ya. Al-Quran ini orang yang bersentuhan dengan Quran. Bahkan ya kita melihat di media sosial Habib ya.
petarung itu yang luar biasa, menyampaikan bahwa Cristiano Ronaldo itu udah biasa mau ngomong bicara tuh assalamualaikum insya Allah, dan dia tertarik juga dengan Islam karena sesuatu yang rahmatan lil alamin buat siapa aja nih. Orang yang bersentuhan dengan Quran, hatinya kebuka, datang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang-orang yang mendapatkan hidayah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Maka bersentuhanlah dengan Al-Qur'an. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Allah yang jamin dalam surat Thaha ayat 123. Kalau datang petunjuk dari Allah, maka ikutilah petunjuk itu, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Niscaya kalian tidak akan sesat, tidak akan celaka selama-lamanya. Dikuatkan lagi oleh hadis Nabi, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku wasiatkan kepada kalian, manakala kalian memegangnya dua hal ini tidak akan sesat selama-lamanya, Al-Quran dan Sunnah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus berdekatan, berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan saya menyebutkan ini sedikit ya, ada kita kenal namanya Muhammad Najah, usia 13 tahun, bermasalah di otaknya ini. Lumpuh, susah bergerak, tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, tidak bisa menulis, tidak bisa baca. 13 tahun hafal Quran 10 bulan. Jangankan hafalan Qur'annya, halamannya, ayatnya, dimanapun posisinya dia hafal. Anda belum buka, dia udah buka duluan otaknya. Ini luar biasa. Melalui pendengaran, apa yang terjadi ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dahsyat lagi terjemahan Al-Quran, 6.236 ayat semuanya dia hafal. Masya Allah, sekarang lebih dari 1.000 hadis Nabi dia hafal. 13 tahun, 10 bulan hafal Quran. Apa perlu kita dimasalahkan dulu fisik kita baru kita sadar dengan Quran? Ternyata berinteraksi dengan Qurannya lama. Ba'da Isya didengarkan murattal sampai subuh. Anda kenal Musa, anak kecil yang dulu 5,5 tahun, 6 tahun hafal Quran. Berapa lama dia berinteraksi? 8 jam setiap harinya. Lama berinteraksinya dengan Al-Quran. Didiklah anak kita menjadi generasi Qurani. Anda hajarkan, Anda latih anak Anda, dosa Anda yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Surahma Yasin. Silakan Bunda. Berdiri. Sudah dinyalakan mic-nya. Tolong mic-nya dicek lagi. Halo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suratma Yasin. Kebiasaan dipanggil dari suami saya namanya Yasin. Terima kasih Pak Ustadz, saya mau bertanya, kalau ada manusia yang membaca Al-Quran tapi dia belum mengerti tajwidnya, apakah bisa memperoleh kebaikan? Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ibu Surahma Yasin yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Fahmi selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Indonesiaku yang mengangkat tema tentang Al-Quran mampu merubah kehidupan seseorang, dan kita sampailah di segmentasi yang terakhir. Ada pertanyaan dari Ibu Surahma Yasin berkaitan dengan kita masih seorang pembelajar Al-Quran, bahkan masih pada level tajwid. Apakah kita masih bisa mendapatkan kebaikan dari Al-Quran ini Ustaz? Masih bisa. Kenapa? Karena rahmat Allah itu luas. Rahmati wasi'at kulla syai'. Fasa'aktubuha lilladina aman. Rahmatku kata Allah itu mencakup segala sesuatu. Ya, di antara rahmat Allah adalah Al-Quran itu adalah rahmat dari Allah. Kalau kita baca Quran kita dapat rahmat dari Allah. Kita dengerin bacaan Quran juga kita dapat rahmat dari Allah. Idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kamu akan mendapatkan rahmat Allah kalau Al-Quran dibaca, kamu dengerin, kamu simak, kamu diam. Nah bagaimana kalau kita membaca? Perintah Allah jelas dalam Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartilnya apa? Dengan hukumnya, tajwidnya, makhraj hurufnya bagus, benar. Insya. Makanya ini fardu ain. Setiap muslim hukumnya wajib dia menguasai dan belajar ilmu tajwid. Supaya apa? Bacaan Qurannya benar. Kagak belepotan, kagak salah-salah. Sebab kalau salah-salah huruf bisa artinya lain. Artinya beda, ya. Maka itu
Ini kewajiban kita setiap orang tua mengajarkan tajwid kepada anak-anak kita supaya dia bisa bagus baca Qur'annya. Kalau nggak bisa bagaimana? Udah telat. Orang tua kita dulu misalnya bukan orang yang dekat sama agama. Katakanlah ya dikit-dikit agak abangan gitu ya. Agak sekuler gitu ya. Nah kemudian anaknya pada hijrah. Hijrahnya udah gede. Hijrahnya bukan dari kecil. Karena dari kecil pendidikan agamanya lemah di keluarga. Pendidikan Qurannya kagak ada. Bagaimana Pak Ustadz? Bisa nggak kita betulin bacaan Quran? Bisa kalau kita mau. Tapi emang agak susah. Makhraj huruf Quran itu yang bagus dibetulinnya kalau dia masih kecil. Nih lidah bisa dibentuk kayak adonan kue. Paham adonan kue? Hoi, biasa bikin kue? Iya. Itu enak tuh lidah dibetulin. A, Gha, Qaf, Kaf, He, A. Itu beda. Kalau udah tua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hah? Itu. Udah gitu langgamnya langgam, ada langgam Jawa, langgam Cina lagi, macam-macam dah. Ya, sesuai dengan budaya adat kita. Nah, ini betulinnya masih kecil bagus, tapi kalau udah dewasa, udah tua bagaimana? Nggak apa-apa, tetap aja baca Quran. Kata Nabi SAW, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Qurannya, tajwidnya bagus, makhrajnya bagus, khusyuk dia, bahkan sampai bisa nangis karena ngerti maknanya. Bukan nangis karena kelamaan, bukan nangis karena keinjek kakinya sama temen. Ya. Itu apa? Kata Nabi SAW, orang yang mahir baca Quran dia akan bersama para malaikat yang baik. Malaikat yang senantiasa memberikan kebaikan dan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang berikutnya, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi. Orang yang baca Quran dia tertatih-tatih. Bahasa Arabnya aja kita baca hadisnya sulit. Yatata'u. Ya. Itu Nabi pengen ajarin kita. Nih, orang baca Quran seperti melafatkan huruf yatata'u. Itu kan susah. Ya. Gitu kan, diajarin lagi. Ya, kagak beres-beres bacaannya. Enggak apa-apa, baca aja. Itu kata Nabi SAW, falahu ajran, dia dapat 2 pahala. 1, dia cinta kepada Al-Quran, pahala. Mau baca Quran, berpahala. Alhamdulillah. Jadi nggak ada rahmat Allah itu sempit, nggak ada. Allah pasti akan kasih. Allah kasih ganjaran, pahala. Ya, yang susah baca Quran aja dapat 2 pahala. Kalau yang bagus tadi 1 huruf dapat 10 ganjaran. Pahala. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi Salim, Ustadz Said Kutub. Waktu kita sangat singkat sekali, tapi insya Allah apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi akan menambah kesadaran bagi kita bahwa Allah menurunkan kita di muka bumi ini dengan buku petunjuk. Mana mungkin kita merasa mendapatkan petunjuk di mana kita justru jauh dari Al-Quran. Insya Allah kita yang menyaksikan ini adalah orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran dan didekatkan dengan Al-Quran. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita bersama. Dan juga jangan lewatkan, Anda juga bisa menyaksikan Damai Indonesiaku di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ينبغي لجلالك وجهك عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل القرآن حفظه الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين القرآن والسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.